Because It's You episode 19. Reno memejamkan matanya seakan-akan frustrasi dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Sialan. Kenapa dia kembali? Kenapa dia kembali pada saat seperti ini? Dan Alea, apa benar wanita itu memiliki hubungan spesial dengan Robi? Sialan. Apa yang membuat dirinya kini seakan-akan ingin meledak saat mengingat nama Alea dan Robi? Pintu ruangannya pun dibuka oleh seseorang yang tersenyum lebar terhadapnya kini. Hai Ren, gimana tadi malam? Tanya Rama yang kini sudah melemparkan dirinya di atas sofa ruang kerja Reno. Ngapain sih lo kesini? Apa lo gak punya kerjaan lain selain gangguin gue? Gue sedang nunggu berkas-berkas yang masih disiapin sama Robi. Gimana? Apa tadi malam acaranya lancar? Lancar. Kalau lancar, kenapa muka lo suntuk kayak gitu? Rama sedikit heran dengan ekspresi Reno yang lagi-lagi seperti orang yang ingin menelan orang hidup-hidup. Ram, gue mau tanya, kenapa gue selalu ingin meledak-ledak saat gue lihat seorang wanita tertentu dekat dengan seorang lelaki? Ya itu karena lo sedang cemburu, jawab Rama cuek. Tapi gue gak sedang dalam hubungan pacaran atau memadu kasih dengan wanita tersebut. Emangnya lo pikir cemburu itu cuma punya orang yang sedang pacaran? Semua juga bisa ngerasain cemburu, Ren, walau kalian gak sedang dalam suatu hubungan. Tapi kenapa? Ya itu karena lo suka sama wanita itu. Makanya lo cemburu saat dia dekat dengan lelaki lain. Suka? Reno terkejut dengan jawaban Rama. Enggak, itu enggak mungkin. Gue cuma bertanggung jawab aja. Reno mengelak. Bahkan, bisa jadi lo sudah cinta mati sama dia. Hanya saja, lo yang membungkiri perasaan lo sendiri. Kali ini, Rama menjawab lengkap dengan seringaian liciknya. Cinta? Sialan. Gue gak mungkin cinta sama Alea. Hahaha, jadi Alea wanita itu? Astaga Ren, bahkan anak kecil pun saat lihat lo kayak gini pasti tahu kalau lo benar-benar sudah masuk dalam perangkap cinta Alea, kata Rama menertawakan Reno. Reno pun lemas mendengar pernyataan Rama. Cinta? Enggak, dirinya tak sedang jatuh cinta dengan Alea. Tapi memangnya kenapa jika dirinya cinta terhadap Alea? Toh, mereka juga akan segera menikah. Tapi bagaimana jika Alea tidak mencintainya? Bagaimana jika Alea mencintai lelaki lain dan meninggalkannya seperti Tania dan Nesa? Rama pun menghampiri Reno yang wajahnya sudah memucat. Ren, memangnya kenapa kalau lo cinta sama Alea? Itu gak salah Ren. Alea wanita yang baik dan dia pantas mendapatkan cinta lo, kata Rama tulus sambil menepuk-nepuk bahu Reno. Tapi gimana kalau dia gak cinta sama gue, Ram? Gimana kalau dia ninggalin gue seperti yang sebelum-sebelumnya yang gue alami? Lo gak akan tahu sebelum lo mencoba, Ren. Dan kalau dia gak cinta sama lo, buat dia supaya cinta sama lo. Lo yakin dia bisa cinta sama gue? Sialan, sejak kapan lo raguin gue? Lagi pula, kalian pernah melakukan seks dengan sadar. Jadi gue pikir
Kalian sama-sama tertarik satu sama lain. Brengsek lo. Bisa-bisanya lo ngomongin soal seks dalam keadaan seperti ini. Umpat Reno. Hahaha. Memangnya kenapa? Lo kayak nggak tahu gue aja. Gue serius, Ram. Terus, gue harus lakuin apa sekarang? Berusaha, Ren. Kalau dia nggak cinta sama lo harus berusaha buat dia jatuh cinta sama lo. Gimana caranya? Astaga, lo kayak nggak pernah pacaran aja, Ren. Alia beda sama pacar-pacar gue, Ram. Dan dia istimewa. Gue nggak tahu karena apa, tapi gue tahu jika Alia beda dengan mantan-mantan gue. Oke, gue tahu maksud lo. Lo hanya perlu ngasih dia ekstra perhatian. Paling nggak kasih dia sesuatu yang romantis. Misalnya sering-sering dinner bareng mungkin. Gue yakin dia pasti akan luluh sama lo. Saran Rama. Jadi, itu cara lo supaya para wanita itu rela bertekuk lutut di hadapan lo. Hahaha, gue cukup tersenyum saja mereka sudah melemparkan diri ke ranjang gue. Gumam Rama dengan sombongnya. Sialan lo, umpat Reno. Tiba-tiba, pintu ruangannya dibuka oleh seseorang. Baik Reno maupun Rama sama-sama ternganga dengan kedatangan orang tersebut. Tania, sedang apa dia di sini? Pikir Reno kemudian. Kamu ngapain di sini? Tanya Reno pada sosok yang berdiri dengan cantiknya, lengkap dengan beberapa map-map di tangannya. Aku kerja di sini, kata Tania dengan santainya. Apa? Reno dan Rama pun sama-sama tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Untuk apa Tania kerja di sini? Kenapa bisa kerja di sini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pun berputar-putar pada pikiran Reno dan Rama. Alia terlalu bosan untuk menunggu Reno di panti. Jika biasanya dia ikut membantu bersih-bersih, maka kali ini ibu panti melarangnya keras untuk melakukan pekerjaan itu karena tahu jika Alia sedang hamil. Dan itu benar-benar membuat Alia bosan. Alia lalu teringat akan sesuatu. Ya, kenapa ia tak menghubunginya saja untuk ketemuan dan ngobrol bersama? Dicarinya kartu nama yang diberi Nesa saat mereka bertemu. Lalu Alia pun menghubungi Nesa, mengajaknya ketemuan untuk sekedar ngobrol bersama. Akhirnya, kini mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Hai. Nesa terlihat melambaikan tangannya saat melihat Alia yang sudah duduk menunggunya di pojok kafe tersebut. Hai. Alia berdiri dan membalas lambaian tangan Nesa. Nesa pun lalu memeluk Alia, membuat Alia sedikit terkejut dengan sambutan Nesa yang terasa sangat akrab. Aku gak nyangka kalau kamu benar-benar mau berteman sama aku. Aku juga gak nyangka kalau kamu mau bertemu sama aku. Tentu saja, kapanpun kamu mau bertemu, aku akan bersedia menemuimu. Sejujurnya, aku sedikit jenuh karena tidak punya teman dan hanya mengurus 2 lelaki bandel. Hehehe, jawab Nesa sambil tersenyum. Mereka pun akhirnya mengobrol bersama, menanyakan kabar masing-masing. Alia cukup senang karena ternyata Nesa orang yang sangat ramah
dan mudah diajak bergaul. Dani sungguh beruntung memiliki istri seperti Nesa. Oh iya Nes, aku hanya ingin memberitahu sesuatu. Aku sepertinya Mas Reno akan menikahiku, kata Alia kemudian. Apa? Yang benar? Kamu gak bercanda kan? Astaga, jadi kalian akan menikah. Terlihat wajah terkejut namun bercampur dengan ekspresi bahagia dari Nesa. Sangat berbeda dengan ekspresi yang diberikan Tania tadi pagi. Kamu senang lihat aku menikah dengan Mas Reno? Astaga, tentu saja aku senang, Al. Kak Reno orang yang baik. Dia pantas mendapatkan wanita baik seperti kamu. Tapi, bukankah kamu... Alia sepertinya enggan melanjutkan kata-katanya. Nesa sedikit heran dengan tingkah Alia. Aku kenapa? Kamu mantan pacarnya Mas Reno. Hah? Nesa terkejut dengan pernyataan Alia. Dari mana kamu tahu kabar itu? Dan Alia pun hanya terdiam, tak menanggapi pertanyaan Nesa. Dari mana kamu tahu kabar tersebut? Tanya Nesa lagi kepada Alia dengan raut terkejutnya. Sasa sudah menceritakan semuanya padaku. Kupikir, Al, dulu sekali, aku memang memiliki perasaan khusus dengan Kak Reno. Kami sempat pacaran, tapi itu dulu. Kami sudah berpisah secara baik-baik. Aku bahkan berdoa supaya Kak Reno mendapatkan wanita yang lebih baik daripada aku. Sekarang, dia sudah seperti kakakku sendiri. Meski aku tahu, kami tak akan sedekat dulu. Jelas Nesa. Kamu wanita yang baik, Nes. Nesa lalu tersenyum. Kamu juga wanita yang baik. Aku yakin Kak Reno akan bahagia bersamamu. Tapi hubungan kami tak seperti itu. Tak seperti itu bagaimana maksudmu? Kami tak saling cinta. Tak saling cinta? Astaga, kamu bisa membohongi semua orang, tapi kamu gak bisa membohongi diri kamu sendiri. Al, aku tahu, jauh dalam lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu memiliki rasa itu terhadap Kak Reno. Hanya saja, kamu lebih memilih menyembunyikannya. Aku hanya terlalu takut untuk mengungkapkannya, Nes. Aku tahu siapa aku dan siapa dia. Aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku yakin Kak Reno juga memiliki perasaan yang sama terhadapmu. Alia pun terdiam, mendengar setiap kata demi kata kalimat yang diucapkan Nesa. Benarkah jika Reno memiliki rasa yang sama terhadapnya? Kerja di sini? Apa maksud kamu dengan kerja di sini? Tanya Reno setengah kesal saat tahu jika Tania akan bekerja di kantornya. Aku menjadi asisten pribadi Kak Robi. Lagi-lagi Tania menjawab dengan santainya. Sialan si Robi, umpat Reno sambil bergegas pergi diikuti dengan Rama dan Tania di belakangnya. Ternyata
Reno pergi ke ruangan Robby. Reno membuka pintu ruangan Robby dengan kasar dan mendapati Robby yang duduk di dalam ruangannya dengan ekspresi seriusnya. "Apa maksud lo nyuruh Tania kerja di sini?" tanya Reno yang benar-benar sudah terlihat menyeramkan karena marah. "Dia kerja sama gue," Robby menjawab dengan entengnya. Reno mendekati Robby tepat di hadapannya. "Tapi kenapa harus di sini? Kenapa harus di kantor ini? Lo bisa menempatkan dia di cabang lain," kata Reno yang masih dengan ekspresi menyala-nyala. Rama yang melihat Reno meledak-ledak seperti itu sempat ingin menengahi, tapi diurungkan niatnya. Sedangkan Tania hanya melihat kejadian itu dengan ekspresi tak terbacanya. "Kenapa, Ren? Kenapa lo terlihat khawatir saat Tania kerja di sini? Lo nggak mungkin takut kejadian dulu terulang lagi kan? Lo nggak mungkin takut tergoda oleh Tania lagi kan?" tanya Robby dengan ekspresi tenangnya. "Brengsek lo," umpat Reno terhadap Robby. Lalu Reno pun pergi, tapi ketika melewati Tania, Reno merasakan lengannya dicekal oleh seseorang. "Kak, aku tahu Kak Reno masih memiliki perasaan itu. Aku gak akan nyerah untuk Kak Reno. Aku gak peduli dengan hubungan darah sialan ini. Dan aku akan mendapatkan Kak Reno kembali," kata Tania kemudian. Reno pun menatap Tania dengan tersenyum. "Kamu salah. Aku sudah menghilangkan perasaan itu sejak lama, jauh sebelum kedatangan Alia. Dan betapa kerasnya kamu berusaha, perasaanku tak akan berubah. Aku sudah menemukan rumahku, rumah sebagai tujuanku untuk pulang. Dan itu bukan kamu, tapi Alia," kata Reno dengan tegas sambil melepas paksa cekalan tangan Tania. Reno pun pergi, diikuti Rama di belakangnya, meninggalkan Tania yang lemas karena pernyataan Reno tersebut dan juga Robby yang sedikit ternganga karena pengakuan Reno tersebut. Bersambung, sampai jumpa di episode 20-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan uploadan selanjutnya. Oke, bye-bye.